Selamat malam sahabat semua, saya Yovinianus Edi Kurniawan, NIM 511222031. Di sini saya mau menerangkan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Apa sih bahasa gaul itu? Bahasa gaul adalah bahasa yang bersifat non-formal, yang biasa penggunaan bahasa gaul terbatas pada kalangan tertentu dan bersifat sementara. Bahasa gaul awalnya merupakan kode yang digunakan oleh kalangan tertentu, namun seiring perkembangan bahasa gaul tidak hanya merupakan sandi, melainkan menjadi bahasa populer yang digunakan sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi sekarang. Bahasa merupakan suatu media yang dipakai untuk membicarakan dan mencari gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa adalah aset yang paling berharga dimiliki suatu kelompok, misalnya negara kita dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memegang peranan krusial dalam seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Generasi sekarang adalah masa di mana sebagian besar kegiatannya menggunakan teknologi digital. Hal tersebut berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia. Keadaan ini menyebabkan fungsi bahasa Indonesia mulai digantikan atau tergeser dengan bahasa-bahasa yang kekinian atau bahasa asing dan sebagainya, yang cenderung menyelipkan kata bahasa asing. Dikarenakan perilaku yang meyakini bahwa akan terlihat modern, terpelajar, dan menggunakan alasan mempermudah komunikasi pada era sekarang. Di generasi sekarang ini, kita berkomunikasi dengan orang jauh lewat media sosial. Dapat kita lihat penggunaan bahasa yang kita pakai. Waktu pengiriman pesan singkat sangatlah tidak sama. Ada istilah yang dipersingkat atau tidak sama dengan kaidah bahasa yang biasanya dipakai pada bahasa Indonesia, seperti pada penggunaan istilah dan lain-lain yang dipersingkat sebagai DLL. Menuliskan istilah aku dengan tulisan A dan Q, dan masih banyak lagi istilah yang dipersingkat. Oleh karenanya diperlukan norma dan keterampilan setiap warga Indonesia dalam memakai bahasa yang sama dengan kaidah kebahasaannya atau EYD. Di era ini, bahasa Indonesia banyak tercampur menggunakan bahasa asing. Kids zaman now menggantikan kata remaja masa kini. Serta masih banyak kata-kata sebelumnya belum terkenal. Tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa itulah yang lebih banyak dipakai. Apalagi tidak jarang ditemukan pada kalangan anak belia, di mana mengingat bahasa lebih singkat dan gampang untuk diucapkan, tetapi mempunyai makna dan arti yang tidak sama. Sampai sekarang ini pula, bahasa yang dipersingkat telah ada pada diri setiap orang, apalagi generasi sekarang ini. Sehingga untuk mengutarakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan pun sulit untuk dilakukan. Lantaran perkara seperti itulah, maka bahasa Indonesia diajarkan lagi pada proses pembelajaran. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa yang baik artinya berbahasa yang sama dengan lingkungan bahasa itu dipakai. Sedangkan bahasa yang benar artinya bahasa yang sama dengan kaidahnya, aturannya, bentuk, dan strukturnya. Kalau berbahasa Indonesia yang baku wajib seperti bahasa kaidahnya, tertulis pada buku tata bahasa. Sebaliknya, apabila memakai salah satu dialek Jakarta misalnya, wajib bahasa Jakarta seperti yang dipakai penduduk aslinya. Bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia yang baku artinya bahasa Indonesia yang dipakai orang-orang terdidik dan yang digunakan sebagai perbandingan yang dipercaya benar. Ragam bahasa Indonesia yang baku ini umumnya ditandai dengan adanya sifat kemantapan, bergerak maju, dan karakteristik kecendikiaan. Faktor-faktor penyebab remaja cenderung meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kehidupan remaja adalah fase kehidupan guna mencari jati diri. Siapa dan bagaimana mereka dalam waktu ini dan siapa atau apakah yang mereka inginkan untuk masa mendatang. Remaja ini sebagian besar sudah menemukan jalan yang wajib mereka tempuh untuk meraih cita-citanya. Beberapa cara yang bisa dilakukan guna mempertahankan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 1. Para remaja dan anak muda wajib bisa memakai bahasa Indonesia yang baku sama dengan kaidahnya pada kehidupan sehari-hari. 2. Dalam kegiatan resmi, hendaknya kita khususnya para remaja dan anak muda harus memakai tata bahasa Indonesia yang baku.
Ketiga, media-media cetak atau elektronik diwajibkan memakai tata bahasa Indonesia yang baku untuk menyajikan berita pada warga. 4. Menyadarkan warga Indonesia, terutama para generasi muda, bahwa Indonesia itu bahasa nasional, wajib diutamakan penggunaannya. 5. Meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia pada sekolah dan perguruan tinggi, menggunakan tugas praktik atau monolog misalnya, pada bermain drama, menuliskan artikel, makalah, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kita sebagai generasi muda sekarang dituntut untuk bisa memakai bahasa Indonesia yang benar dan sanggup untuk memilah berita yang kita dapatkan agar bahasa kita tidak punah dan pudar lantaran masuknya bahasa gaul dan hanyut oleh perkembangan. Sekian keterangan dari saya. Terima kasih.